Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas info saham lagi tentang perusahaan PT Realtama Mulia Contado Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu LMCO. Nah, ini adalah usaha jasa penunjangan pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya bahas juga tentang Maha. Nah, ini sama teman-teman. Dia juga di jasa penunjangan pertambangan juga teman-teman. Ini sama-sama juga. Dan ini ada induknya teman-teman. Nah, kalau ini untuk EMKO ini induknya EMKE. Kalau Maha kemarin induknya ini MCOL. Nah, ini tidak jauh beda teman-teman. Itu dia. Oke, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjangan pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat. Perusahaan juga memiliki kompetensi yang luas dalam bidang batubara terintegrasi. Lalu, beberapa keahlian yang memiliki perusahaan antara lain di bidang persiapan infrastruktur pertambangan, penambangan batubara, persiapan dan pembangunan jalan pengangkutan, jasa pengangkutan batubara, serta persiapan infrastruktur emplasemen sampai pemuatan batubara di emplasemen dan penyewaan alat-alat berat ini. Dan ini adalah induk usaha LMK, teman-teman. Untuk alamat emitennya yaitu di Wisma LMK, Jalan Puri Kencana Blok M4 nomor 1, Kembang Selatan, Jakarta Barat. Untuk kode posnya yaitu 11610. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://www.lmco.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, ini dia teman-teman, contohnya teman-teman. Nah, ini dia LMCO ini. Nah, ini dia bentuknya teman-teman. Nah, jadi ini jasa pengangkutan teman-teman batubara itu. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 250 juta lembar saham, dari total sahamnya dicatatkan yaitu 20%. Harga penawarannya itu rentang dari 350 sampai 450. Wah, lumayan tinggi ya. Untuk dana diperoleh yaitu sekitar 87,5 M sampai 112,5 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 10 Juli sampai 13 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 24 Juli sampai 28 Juli tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 28 Juli tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 1 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu MI, yaitu Victoria Sekuritas Indonesia. Ini masuk ke papan pengembangan teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana ini teman-teman. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham perusahaan ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan bakar, pool, untuk kegiatan operasi alat berat, pumas, pembelian suku cadang spare part, alat berat, dan penggunaan alat berat, kendaraan, dan mesin yang dimiliki oleh perusahaan ini. Itu dia teman-teman, rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah struktur pemegang sahamnya teman. Nah, untuk sebelum IPO teman-teman, nilai nominal sahamnya yaitu 1 share per saham. Itu dia. Wah, lumayan sih teman-teman. Untuk harga rentangnya 350, artinya ini termasuk lumayan teman-teman. Nilai nominal biasa sih 20, 25, 50. Ini 100 teman-teman. Itu dia. Oke. Nah, ini kan ada PT LMK Investama. Nah, ini ada induknya teman-teman. Dan yang kedua ada Vincent Saputra, dan yang ketiga masyarakat. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, kalau ada dibagi cuma 80%. Nah, jadi untuk masyarakat 20%. 20% saja sangat kecil nih teman-teman, yaitu 250 juta lembar saham. Jadi yang disetor ke penuh ada sekitar 1,25 M teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Laporan keuangan teman-teman. Nah, kita masuk ke laporan keuangannya. Kita lihat untuk aset lancar teman-teman. Kalau kita lihat dari tahun 2020, ini dalam rupiah ya, ke tahun 2022 ternyata naiknya signifikan teman-teman. Lalu di tahun 2022 ternyata agak sedikit menurun teman-teman aset lancarnya. Sedangkan untuk aset lancarnya ternyata mengalami kenaikan di tahun 2022. Itu dia. Oke, kita lanjut untuk jumlah asetnya. Ternyata dari tahun ke tahun ternyata mengalami peningkatan. Yang 2023 saya tidak audit ya teman-teman, tidak saya bahas. Untuk likuiditas jangka pendek, kalau kita lihat teman-teman, lumayan sih. Tahun 2020 kecil, naik di tahun 2021, tapi di tahun 2022 ternyata menurun untuk jangka pendeknya. Dan untuk jangka panjangnya di tahun 2020 ini tidak ada teman-teman. Dan di tahun 2021 ada, terus juga naik teman-teman. Itu dia. Jadi jumlah likuiditasnya dari tahun ke tahun nyata mengalami sedikit kenaikan. Itu dia. Untuk jumlah ekuitasnya jadi
dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Meskipun di tahun 2021 nyata mengalami penurunan sedikit ya, tapi di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Lumayan sih teman-teman. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya teman-teman. Oke, kalau kita lihat pendapatan teman-teman yang di tahun 2020, kita yang audit aja ya teman-teman, yang tidak audit saya tidak akan bahas. Nyata dia dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan untuk pendapatannya, dan tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Ya, sangat signifikan sih tahun 2022 ini teman-teman pastinya. Oke, nyata mengalami peningkatan semua teman. Nah, ini juga beban pokoknya pastinya meningkat juga. Oke, kita langsung masuk ke ini teman-teman, laba rugi bersih tahun jalannya. Oke, nyata di tahun 2020 nyata mengalami kerugian teman-teman. Ini kerugiannya sekitar 5,7 M. Dan di tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Peningkatannya maksudnya dia ruginya nih menurun teman-teman, jadi 259 juta. Tapi di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan, jadi dia bisa mencetak laba sekitar 19 M teman-teman. Lumayan sih teman-teman, itu dia. Jadi dari rugi bisa mencetak laba di tahun 2022 nih itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke policy MCO ini teman-teman. Untuk harga rentang dari 350 dan 450 ya. Untuk PBP-nya yaitu 3,7 kali untuk 350 dan 450 yaitu 4,83 kali. Untuk poolnya yaitu 22,93 kali untuk 350 dan 450 yaitu 29,48 kali. Untuk BP-nya sama ya teman-teman, tentang harganya 93,23. Untuk del juga sama teman-teman, tentang harganya 98,46%. Untuk E juga sama teman-teman, untuk tentang harganya 16,37%. Untuk EPS sama yaitu 15,27. Lalu untuk jumlah sahamnya yang di store company tadi adalah 1,25 M ya. Untuk ekuitas di tahun 2022 tadi yaitu 116 M, dan laba bersih tadi 19 M, dan total hutangnya yaitu 114 M. Jadi untuk market capnya untuk MCO di 350 yaitu 437 M, dan 450 yaitu 562 M, itu dia. Jadi dalnya kalau kita lihat ya teman, meningkat ya teman 98, karena hutangnya ini lumayan besar sih dibanding labanya itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman. Yang pertama, kinerja perusahaan untuk saham MCO ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan meskipun masih rugi. Tapi di tahun 2022 bisa cetak laba teman-teman, dari segi aset bisa cetak laba, dan dari segi aset dan laba pendapatan usaha meningkat juga pastinya. Untuk tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik. Untuk seluruhnya dananya dibuat modal kerja. Untuk underwriter dari IPO saham MCO ini adalah nih. Oke, kita lihat dulu teman-teman secara historinya. Oke teman-teman, ini dia untuk underwriternya yaitu Victoria Sekuritas Indonesia yaitu MI. Oke, kita lihat langsung saja untuk MCO teman-teman. Nah, nyata underwriternya ngawal juga sama teman-teman. Harga IPO-nya 206, dan saat ini saya lihat untuk harganya yaitu 940 teman-teman. Dan terakhir saya lihat untuk ATH-nya nyata sampai ke 1001 teman-teman. Lumayan sih. Tapi dia pada saat hari pertama nyata merah teman-teman. Ini dia. Mungkin kemarin tuh tidak terbanyak sih. Tapi underwriter untuk mie ini kalau kita lihat semuanya A teman-teman. Itu dia. Nah, karena ini kemarin tuh masuk utama teman-teman. Kemungkinan menurut saya untuk MCO ini bisa saja teman-teman A teman-teman berapa kali. Karena jumlah sahamnya saja sangat sedikit teman-teman. Hanya 2,5 juta lot teman-teman. Bayangkan teman-teman. Kemungkinan bisa saja nanti banyak yang beli 10 lot semua dikasih teman-teman. Itu. Oke, kita lihat di tahun 2022 dan 2023 nyata untuk KDTN hijau dan NINE merah karena akresasi, dan TRI aja bisa satu kali A teman-teman. Itu dia. Jadi kalau menurut saya untuk underwriter untuk MI ini Victoria Sekuritas ini lumayan bagus teman-teman, meskipun ada merah teman-teman. Itu dia. Oke, kita kembali lagi. Nah, yang keempat ini sahamnya teman-teman tidak tergolong kecil untuk jumlah lotnya, tapi masuk papan pengembangan yang sangat menarik, pastinya jatah sedikit ya teman-teman. Kalau kita lihat kan untuk lotnya kan cuma 2,5 juta teman-teman, itu sangat sedikit teman-teman. Tapi ini bisa masuk ke papan pengembangan itu teman-teman, karena asetnya tadi kan lumayan besar tadi teman-teman. Itu dia. Yang kelima, IPO saham MCO ini adalah anak dari MCO teman-teman. Nah, apakah MCO ini bisa sukses IPO-nya seperti MCO kemarin, harganya meroket naik atau tidak teman-teman? Karena harga MCO ini lumayan tinggi sih teman-teman, dari 350 sampai 450. Saya harap bisa saja ke 1000 teman-teman, bisa berapa kali, karena harganya lumayan tinggi. Tapi jumlah lot saham itu sangat sedikit teman-teman. Ya, kemungkinan bisa saja digoreng ini teman-teman, itu dia.
Yang keenam, dimana sebelumnya saya sudah review Maha ya teman-teman untuk sahamnya, yang dimana seperti MCall teman-teman. Nah nanti kita bisa lihat pergerakan Maha nanti, karena saham Maha dan MCall ini sama-sama jasa penunjang pertambangan teman-teman. Itu dia. Jadi menurut teman-teman gimana untuk MCall ini? Kalau kita dari valuasi saja lumayan sih teman-teman, apalagi jumlah saham yang di store penuh hanya 1,25 miliar, itu sangat sedikit teman-teman. Dan yang dibagi ke masyarakat ada 250 juta lembar saham atau 2,5 juta lot teman-teman. Kemungkinan bisa saja banyak yang beli tapi dikasih jatah 10 lot semua teman-teman. Itu pernah terjadi teman-teman. Ya kalau dikasih 10 lot semua, ya mau gak mau pastinya A teman-teman, karena itu sangat sedikit teman-teman. Ya kalau misalkan tidak A, ya mungkin kita take profit sesuai teman-teman sendiri sih. Ya saya juga nanti akan masuk sih teman-teman ini untuk MCO ini, ya lumayan menarik sih. Kita tidak tahu teman-teman, bisa saja nanti the next MCO teman-teman. Ya MCO kan harganya bisa ke 1100 dan harga sekarang 900-an teman-teman. Sebelum IPO tadi kalau kita lihat yaitu 206 itu dia, tapi dia merah teman-teman. Mungkin kemarin tuh tidak terlalu banyak sih yang ikut atau ada IPO barengan teman-teman ya. Jadi gimana menurut teman-teman tentang MCO ini? Jadi gimana menurut teman-teman tentang MCO ini? Kalau saya akan ikut teman-teman itu ya. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang saham MCO ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.